Apa? Teh Rina aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini, pagi yang ceria, pagi yang cerah. Tentu saja kami siap menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik dan penting. Dan ada yang berbeda di hari ini karena ada tamu istimewa bersama saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes, Teh Rina. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Seger hari ini meskipun di macet di tengah jalan ini, tapi tidak ada hambatan yang berarti ke sini ya Pak ya, karena siap menyapa pemirsa Bandung TV di rumah. Dan hari ini bertepatan dengan Selasa 9 September 2025. Mungkin ini tanggal cantik, ada yang sedang berbelanja, ada juga yang sedang sibuk barangkali ini mengkritisi kemarin ada reshuffle juga Pak Prabowo ya. Ini kayaknya lagi pada sibuk. Nah, sebelum sibuk-sibuk yang lain, barangkali ini wajib sekali informasi pada pagi hari ini karena berkaitan dengan kepentingan kita semua juga ya Pak ya. Nah, kita sering mendengar mengenai Disduk Capil. Ini pasti Anda juga setuju. Ini kata yang sering kita dengar, namun mungkin masih banyak yang belum kita akses pengetahuannya mengenai Disduk Capil, karena ternyata bukan hanya pencatatan sipil saja, bukan hanya bikin KTP saja, banyak manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari Disduk Capil ini ya. Dan tentu saja tadi bersama Bapak Haji Tatang Muhtar SOS MSI selaku Kadisduk Capil Kota Bandung. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Teh Rina sehat. Lagi sibuk apa Pak? Ya, urusan kedinasan kantor biasa kita melayani. Jadi Teh Rina, bahwa salah satu organisasi perangkat daerah ini yang melayani masyarakat dan relatif sangat banyak produk layanannya ini adalah Disduk Capil. Jadi Disduk Capil ini melayani orang, melayani manusia dari lahir sampai meninggal, terkait dengan Disduk Capil itu sendiri, sekarang memang kita sedang gencar-gencarnya melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ada istilah kalau urusan adminduk itu adalah hak warga negara. Betul. Jadi kalau berbicara hak, di sana ada kewajiban kita untuk memberikan pelayanan. Nah itu dia. Sampai di situ dulu ya Pak ya. Ini ada kewajiban dan juga yang bisa diberikan pelayanan-pelayanan dan juga manfaat dari Disduk Capil. Apa saja sih? Kita bahas lebih lanjut, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi langsung saja bersama saya Karina Nur Aisyah, selengkapnya di Halo Halo Bandung, Karos Bandung. Nah, pelayanan Admin Dukcapil bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Tentu saja masih bersama saya Karina dan narasumber saya Bapak Haji Tatang Muhtar SOS MSI Kadisduk Capil Kota Bandung. Tadi sudah sedikit membocorkan mengenai ada apa saja sih Disduk Capil yang ternyata ini pekerjaannya sangat sibuk sekali, sangat banyak sekali juga, sangat luas sekali begitu ya Pak, karena mengurusi semua warga terutama Kota Bandung yang kemudian dari lahir sampai meninggalnya semua harus tercatat. Boleh diceritakan kembali lebih detail barangkali sekarang ya Pak ya, silakan Pak. Ya, Teh Rina jadi Dirjen Kependudukan dalam tiap tahunnya ini merilis 2 kali ya dalam 1 tahun. Jadi per semester terkait dengan DKB istilahnya. DKB itu data konsolidasi bersih kependudukan. Jadi data penduduk ini dirilis dalam tiap tahunnya. Dan di semester 1 di 2025 ini untuk jumlah penduduk Kota Bandung ini ada di 2,599743. Jadi hampir 2,6 juta ya. Dengan jumlah laki-laki itu di 50,08%, ini masih banyak, lebih banyak laki-lakinya. Perempuannya di 49,92%. Artinya apa, dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan kita masuk menjadi salah satu kota besar ya dengan jumlah penduduk demikian banyak dan kompleks, ini tentunya memerlukan strategi tersendiri dalam pelayanannya. Nah, apa yang kita berikan tentang dokumen kependudukan ini tidak kurang dari 20 layanan. Waduh, banyak. Ya, saya tadi sampaikan itu kan dari mulai lahir, ketika bayi lahir itu maka kita memberikan biodata penduduknya, pencatatan biodata penduduknya. Jadi mereka itu
catatkan di dalam database kita, kemudian diberikan kartu keluarganya, gitu kan. Kemudian dibuatkan akta kelahirannya, kemudian diterbitkan juga kartu identitas anaknya. Jadi KIA baru lahir saja gitu kan, sudah ada sudah punya dokumen-dokumen yang harus mereka miliki, gitu kan. Kemudian ketika ada ada perubahan dalam biodata, kepindahan, di sana ada administrasi kependudukan terkait dengan pindah dan lain-lainnya. Dewasa dia dirubah lagi dengan kartu identitas penduduknya KTP. Kemudian ketika dia menikah ada perubahan juga nanti di kartu keluarganya. Terus kemudian bagi yang non muslim kita juga melakukan pencatatan perkawinan di kita. Jadi bagi yang muslim itu di KUA, kalau yang non muslim itu ada di kita. Kemudian terkait dengan kewarganegaraan juga kita juga melakukan pencatatan di sana. Sampai meninggal ada akta kematian juga kita buatkan, jadi tidak kurang dari 20 produk layanan. Nah, banyaknya jumlah penduduk, banyaknya dokumen yang harus kita berikan untuk warga negara Indonesia, khususnya warga Bandung ini, tentunya ini sebuah tantangan tersendiri untuk bagaimana kita bisa memberikan akselerasi layanan. Karena dalam era pelayanan publik ini salah satu keunggulan dalam pelayanan ini apabila kita bisa memberikan pelayanan yang mudah, cepat. Dan untuk Dukcapil ini bukan untuk Dukcapil ini bukan murah ya, udah gratis sekarang. Jadi dari 20 layanan itu tidak boleh satupun ada yang berbayar dengan dalih apapun. Jadi ini dalam rangka memberikan hak warga sipil dan kemudahan. Dari sisi layanannya kita coba akselerasi dengan beberapa strategi kita, dan dari sisi biayanya gratis. Jadi kalau boleh saya rangkum semuanya bahwa di Dukcapil ini tadi sudah mengurus dari anak semenjak lahir sampai dengan meninggal, dan di perjalanan itu juga semuanya dicatat mulai dari KIA-nya, lalu kemudian dewasa menjadi KTP sampai menikah, semuanya diupdate terus ya Pak ya, dan update-update dan tersebut juga ini selalu dirilis kepada masyarakat Kota Bandung. Ini biasanya merilisnya melalui apa Pak? Nanti biar bisa diakses oleh pemirsa Bandung TV. Ini pengen tahu katanya update dari pemerintah Kota Bandung melalui Dukcapil, begitu Kota Bandung, masyarakatnya sebanyak apa dan lain sebagainya yang tadi Bapak sebutkan. Ini di mana sih Pak? Ya, ini barangkali sesuai dengan tagline saat ini ya. Pemerintahan Kota Bandung, Kang Farhan, Kang Erwin, dia mengusung visinya mewujudkan Kota Bandung yang utama. Utama itu terutama dalam pelayanan itu harus unggul, kemudian harus terbuka, informasinya itu harus betul-betul menyuruh gitu kan. Kemudian amanah, kita sudah ada terkait dengan pelayanan ini harus gratis, maka jangan coba-coba kita ada pungli berbayar di sana, harus amanah. Sehingga kita ini masuk dalam kawasan zona integritas. Alhamdulillah untuk di Dukcapil ini kita sudah WBK ya, masuk dalam wilayah bebas dari korupsi. Kemudian kita juga masuk dalam zona integritas dan kita mendapatkan penghargaan untuk itu. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman, mudah-mudahan ini istiqomah. Amin. Kemudian harus maju. Jadi kalau pelayanan itu ya jangan begitu-begitu saja. Ketika kita punya kreativitas, punya inovasi, maka harus itu kita lakukan. Kenapa? Karena tuntutan masyarakat, mereka senantiasa menuntut lebih baik. Dan yang terakhir ini agamis jadi utama seperti itu. Nah, beranjak dari semangat itu, maka tagline kolaborasi barangkali yang sering Pak Wali sampaikan. Ayo kita lakukan kolaborasi. Kenapa harus kita lakukan kolaborasi? Karena ya kalau melihat dari sisi kemampuan kita untuk melayani jumlah penduduk yang begitu banyak dengan jumlah karyawan yang kurang dari 150, ini jujur saja kewalahan. Kewalahan ya Pak? Kewalahan. Apalagi tadi ada 20 layanan tadi kan? Iya, dengan dokumen yang begitu banyak kewalahan. Dan harus cepat ya harus cepat. Nah, makanya kita kolaborasi. Di kantor Dukcapil kita di Jalan Ambon, dulu untuk mendapatkan layanan ini mereka harus datang dari subuh buta. Pagi-pagi betul mereka datang, dan antri itu seperti mau mendapatkan apa ya.
untuk mendapatkan layanan. Nah, makanya tahap awal kita melakukan kolaborasi yang sangat rapat dengan 30 kantor kecamatan. Jadi ada penyebaran layanan. Jadi untuk perekaman KTP, untuk update biodata kartu keluarga, ya kemudian untuk surat keterangan pindah, untuk cetak KTP dan cetak KIA, sekarang ini sudah bisa dilakukan di kecamatan. Tidak usah datang lagi ke kantor kita. Kenapa? Karena kita ingin mendekatkan layanan-layanan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat, itu didekatkan ke masyarakat dalam hal ini melalui 30 kecamatan. Jadi wargi Bandung yang ingin melakukan perekaman dan pencetakan KTP, KIA itu cukup datang ke kecamatan di 30 kantor kecamatan. Ini kolaborasi kita ya memperkuat itu. Kemudian tidak cukup dari itu, ini baru-baru ini 2 hari Pak Wali waktu itu menjabat, beliau sudah memberikan sebuah ide gagasan. Apa tuh, Pak? Pak Kadis tahu nggak kalau orang meninggal itu dukanya sangat mendalam. Udah begitu ada kewajiban kita kan? Ada Pak, apa itu? Akta kematian. Sedih ya Pak ya? Ya sedih. Cobalah sebagai wujud empati kita, bagaimana kita harus datang dan kita sampaikan atas nama pemerintah Kota Bandung menyampaikan turut berduka cita. Kita sampaikan tuh akte kematiannya seperti itu. Dan saya berpikir waktu itu, aduh Pak Wali, dengan jumlah kita karyawan yang lagi-lagi terbatas, dengan jangkauan layanan seperti ini, sepertinya kecepatannya tidak akan maksimal seperti itu. Maka lahirlah kolaborasi dengan kelurahan, di mana untuk akta kematian saat ini sudah bisa dibuat di kantor kelurahan teh. Ini idenya, gagasannya Pak Wali. Jadi Pak Camat atau Pak Lurah nanti menyampaikan atas nama Wali Kota, dan kita itu sudah launching. Pak Wali yang meluncingnya, kita punya inovasi yang disebut dengan pelita hati. Pelita hati. Ya, jadi pelayanan terintegrasi dengan kelurahan untuk akta kematian. Nah, nanti kita berbicara bagaimana itu sistemnya, karena kita punya layanan online. Nah, itu nanti kita kita update melalui layanan online itu tadi. Intinya bahwa sekarang pelayanan ini sudah didekatkan khusus untuk akta kematian ini sebagai wujud empati kita, seperti disampaikan oleh Pak Wali Kota kita. Wargi Bandung ini sudah bisa membuat untuk akta kematiannya di kelurahan. Dan insya Allah tinggal diberitahu nanti pihak kelurahannya, nanti untuk administrasi dan lain-lainnya apabila ada kesulitan itu bisa dijemput. Dan nanti hasilnya diantarkan, sekaligus nanti menyampaikan turut berduka cita atas nama pemerintah Kota Bandung. Pelita hati, pelayanan terintegrasi dengan kelurahan untuk akta kematian. Ternyata sedalam itu ininya ya, makna dibalik kalimat tersebut, lalu kemudian kenapa akhirnya didekatkan ke masyarakat melalui kelurahan, karena mengerti bahwa pemerintah Kota Bandung melalui Disduk Capil tadi ini lagi sedih, harus capek-capek ke Kota Bandung, ke Jalan Ambon. Kalau ini lebih dekat lagi, sehingga juga ini bisa lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat Kota Bandung. Iya, kita ingin gini Teh, jadi memang jangan terbalik paradigma lalu dengan paradigma sekarang kan berbeda. Gimana tuh Pak? Namanya pemerintah itu kan sekarang pelayan, bukan mereka yang harus dilayani. Karena kita bosnya gitu ya, Pak, katanya. Jadi bosnya sekarang masyarakat. Kita malah sekarang jadi pelayannya masyarakat. Maka ketika kita menjadi pelayan masyarakat, ya kita harus melayani, kita yang harus mendatangi. Dan itu Pak Wali berkali-kali selalu menyampaikan, jangan terbalik-balik. Ya makanya sering banyak masyarakat yang protes, masyarakat yang apalah gitu kan, karena mereka tidak puas, karena itu tadi terbalik ya fungsinya. Kita harusnya melayani, malah kita ingin dilayani. Terang saja itu merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus kita berikan haknya, kita harus penuhi. Dan tentu saja ini harus
menjadi bagian dari tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Nah, itu dia. Mungkin berarti jadi terjawab ya, selama ini kan kita suka salah sangka, barangkali suka suuzon nih, ini kayaknya sibuk banget nggak bisa ngelayanin kita, padahal juga di dalamnya ini SDM-nya juga terbatas. Akhirnya dari keresahan-keresahan itu ini banyak yang marah mungkin masyarakat, lalu kemudian dari sisi SDM-nya kita juga kurang, kita juga kewalahan gitu ya. Akhirnya kolaborasi ini tercipta gitu ya, dan inovasi ini ya Pak ya. Dan tagline kolaborasi itu memang sangat luar biasa. Karena memang dulu kita pernah kuliah ya. Katanya kita hidup tidak bisa sendirian. Betul. Kita butuh orang lain. Betul. Apa namanya, zon politikon kata Aristoteles. Itu memang dalam prakteknya kadang-kadang memang seperti koordinasi sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit diterapkan. Tetapi kalau memang kita mau melakukannya ternyata sangat-sangat bisa. Ternyata. Dan ini sudah kita buktikan. Selain tadi dengan 30 kecamatan dan kita mengakselerasi tadi dengan kelurahannya, malah kita juga berkolaborasi sekarang dengan dunia swasta, di mana ada masyarakat berkerumun seperti di Sumarekon. Kita di sana punya gerai layanan. Ada. Jadi di tempat asik juga ini ada ada gerai layanan di sana. Di sana melayani juga untuk perekaman akta kematian, akta kelahiran, update kakak itu bisa di sana. Jadi wargi Bandung yang kebetulan ada di wilayah timur, untuk kakak KTP-nya, KIA-nya sudah di kecamatan di Gede Bage. Bagaimana Pak Kadis untuk akta kelahiran, akta kematiannya? Silakan itu nanti di Gerai Sumarekon. Kita bagi-bagi, ini bagian dari strategi. Kenapa? Karena kita memperhitungkan juga kapasitas ya, jumlah personil, karyawan yang melakukannya, kemudian juga pemetaan kewilayahannya, sehingga masyarakat itu relatif terlayani, dan apalagi dulu saat COVID ini tidak menimbulkan kerumunan dan antrian yang panjang. Kemudian bergeser ke arah barat sedikit di Metro Indah Mall. Ini di Metro Indah Mall juga kita punya layanan di sana. Jadi istilah kita kolaborasinya berbelanja sambil membuat kepentingan admin duknya, atau membuat kepentingan admin duknya sambil berbelanja. Itu kan boleh dibalik-balik ya, boleh. Simbiosis mutualisme. Nah, sama di sana juga wargi Bandung bisa melakukan pelayanan terkait dengan perekaman KTP, pembuatan KIA, akta kematian kelahiran. Kemudian kita bergeser juga untuk wilayah agak ke baratnya, di sana ada di Botanika, di mall juga di sana, di Pasteur. Kemudian yang bergeser juga yang terbaru ini sekarang yang diresmikan oleh Pak Wali Pak Wakil ini beserta jajaran dari DPRD Kota Bandung. Ini ada kolaborasi kita dengan Rumah Sakit Umum Bandung Kiwari. Jadi dimudahkan juga saat melahirkan, misalnya langsung ada pencatatannya gitu ya Pak ada ya? pencatatan di sana ketika melahirkan. Bahkan ada pasien yang sakit, ada kebutuhan admin duknya dilayani di sana. Ini ada kelebihan untuk Bandung Kiwari ini juga diresmikan sama Pak Wali Kota kita. Kita mencoba untuk membuat suatu pelayanan rumah sakit umum daerah kita punya nih, gitu kan. Dan kita juga untuk pelayanan publiknya ada di Dukcapil. Kita kolaborasikan di sana. Para pasiennya di sana bisa terlayani admin duknya, dan kita membuat 2 loket untuk khusus pelayanan admin duk bagi para pasien. Dan kita juga membuka loket untuk umumnya juga. Di Bandung Kiwari ini. Jadi ada 2 loket khusus untuk pasien dan 1 untuk umum. Untuk umum. Jadi semangatnya bagaimana masyarakat yang kebetulan dia juga menjadi pasien di sana bisa terlayani. Dan ini kita tindak lanjuti melalui layanan online kita. Jadi dari 30 rumah sakit yang melaksanakan persalinan, alhamdulillah sekarang sudah kita kolaborasikan. Sudah kita kerjasamakan. Jadi siapa wargi Bandung yang melahirkan di salah satu rumah sakit itu, dia akan mendapatkan pelayanan admin duknya di sana. Dia akan mendapatkan nanti akta kelahirannya, akan mendapatkan kartu identitas anaknya, dan update kartu keluarganya. Langsung. Kalau istilah kita itu mendapatkan pelayanan 3-in-1. Dan sekarang ditambah 1 lagi dengan identitas kependudukan digitalnya. Jadi alhamdulillah ini saya kira untuk kolaborasi ini seperti Pak Wali juga sudah menyampaikan, mudah-mudahan ini menjadi contoh ya buat
yang lainnya juga karena kami mengklaim ini yang pertama. Gitu kan. Luar biasa ya, kerja sama timnya luar biasa ini ya Pak ya. Alhamdulillah ini teman-teman semangat semua ya, teman-teman Dukcapil dan tentu saja organisasi perangkat daerah Kota Bandung ya pada umumnya. Nah, tidak cukup di sana Mbak Rina ya, ini bagian dari strategi saya kira ya. Ini kita tidak bermaksud untuk apa ya, bukan jumawa kali ya, tapi kalau boleh Pak, sekarang mah sombong juga boleh, kan sombongnya tentang prestasi mah boleh dong. Jadi ini sebetulnya saya hanya ingin berbagi untuk warga Bandung. Siap, kenapa? Silakan, Pak. Karena seringkali warga itu datang, padahal dia dekat, gitu kan. Rumahnya dia di misalnya sekitar Pasteur, datang nyari-nyari saya, Pak Kadis, saya pengen ketemu. Hoyong sama Pak Kadis. Hoyong sama Pak Kadis, bade naon atuh, gitunya. Bilari Pak Kadis, abdi teh bade ngadamel akta kematian, padahal terus aya di kelurahan. Nah makanya kita sampaikan warga Bandung itu bisa di kelurahan. Pak Kadis saya mau membuat akta kelahiran, padahal sudah ada gerai di Botanika, tiasa bari balanya, tiasa sakantenan jajan di sana. Gitu. Kenapa? Karena informasinya yang kurang tersampaikan. Makanya saya terima kasih juga ke Bandung TV ya. Kemudian ini menjadi agenda rutin. Kenapa? Karena ini bagian dari upaya kita untuk mensosialisasikan strategi dan program kita. Nah, layanan kita juga ada di gedung DPRD kita punya di sana. Ada gerai layanan. Karena masyarakat sering juga banyak di sana, konstituen gitu kan. Di sana. Yang sibuk kerja bisa langsung yang ya, sibuk Pak? kerja bisa langsung. Kemudian kita juga insya Allah punya mall layanan terbaik nih di Bandung ini di Jalan Cianjur, mall layanan publik. Kita juga hadir di sana. Dan gerai kita itu salah satu gerai yang terfavorit. Paling banyak diminati ya, karena memang sepenting itu barangkali ya pencatatan sipil dari terutama di masyarakat Kota Bandung untuk kemudian karena memang tadi banyak yang harus kemudian diupdate dari mulai kelahiran, kematian, lalu kemudian pernikahan. Memang kita juga jadi penasaran sepenting apa kita harus terdaftar semuanya mengenai kelahiran, pernikahan, kematian, dan ini juga bisa berpengaruh pada apa. Nah ini sebelum menjawab barangkali harus lihat yang satu ini ya Pak ya. Nanti juga masih banyak pertanyaan karena seru sekali ternyata Pak Kadis nggak aneh kalau banyak orang yang ingin langsung ketemu Pak Kadis. Emang seasik ini ngobrolnya jadinya ya Pak ya. Tapi setelah yang satu ini ya tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandungna.